Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Troops. Kita tunggu dulu ya. Tunggu yang lain dulu. Assalamualaikum yang baru bergabung. Ya, silakan. Silakan pada melambaikan tangan. Salam-salam juga boleh. Kita tunggu Kak Eja dulu ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Ya, teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Instagram Live. Troops Talk Instagram Live ITJ. Oke, nunggu Kak Ija. Oh, ini dia udah connect. Oke, aku buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ngomongin masalah ini nih, isu yang lagi hangat. Tapi kita tunggu Kak Ija dulu ya. Masih proses connecting. Gimana? Kak Ija? Kak Aris, halo Kak Aris. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Kita masih nunggu Kak Eja buat gabung di kita. Gabung di Instagram Live. Masih waiting soalnya. Teman-teman mohon maaf nih, kayaknya aku harus off dulu. Nanti aku masuk lagi. Tetap stay tune di Instagram ITJ Jakarta ya. Aku keluar dulu. Oke.
Oke, ini udah bisa nih. Oke, alhamdulillah. Ya, Halo, assalamualaikum halo. Kak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Livi. Apa kabar? Aduh, mohon maaf nih tadi agak lama. It's okay, it's fine. It sometimes trouble tuh datang kok. Itu sering kok kayak gitu sebenarnya. Kadang suka ada bug-bug dari Instagram Live yang sering nggak connect langsung kalau misalkan kita mau tandeman kayak gini. Ya, terus kita jadi bahas masalah perlivean Instagram. Oke deh. Ini tadi aku udah opening. Kita langsung masuk topik aja atau ulang lagi nih dari awal? Bebas, Bu. Buat topik yang sebenarnya saya sendiri heran kenapa saya diajak ngobrol soal ini. It's okay, Oh, let's go. oke. Kita langsung mulai aja ya. Boleh, Oke, boleh banget. alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. By the way, teman-teman udah pada tahu belum sih kalau misalnya kemarin tuh sempat ada kejadian viral di Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat. Itu ada kejadian salah satu apa sih petugas polisi yaitu Derek Chauvin. Dia menekan George Floyd dengan lututnya itu sampai Floyd tewas dan itu menimbulkan banyak reaksi dari warga di Amerika gitu. Dan bahkan muncul tagar Black Lives Matter yang dulu tahun 2013 itu sempat booming gitu. Sekarang muncul lagi ya Kak Eja ya. Nah, alhamdulillah ini Mm-mm. ada Kak Eja di sini. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, ini Kak Eja ini luar biasa banget loh. Biasa di luar. Pengalamannya banyak. Pengalamannya banyak banget, pengalaman di pendidikan dalam negeri maupun luar negeri, pendidikan formal maupun non formal, dan pengalamannya luar biasa banyak banget. Jadi Kak Ija boleh silakan sapa fans dulu ya. Gak punya fans ya. Halo, assalamualaikum teman-teman di ITJ followersnya, maksudnya followers ITJ Jakarta. Boleh kenalin dulu nggak sih saya siapa? Sebenarnya saya Eja, bagian dari ITJ Jakarta juga. Tim medianya, terus aktivitas sehari-hari bekerja di sebuah lembaga kemanusiaan. Ini sebenarnya follower saya sama dengan followers itu di Jakarta juga sih, isinya kalian-kalian semua juga. Dan cukup surprise sih pas dikabarin untuk diajakin ngobrol soal Black Lives Matter ini. Ya, belum tahu apa yang mesti kita bahas. Sebenarnya apakah akan berefek positif atau enggak, membawa manfaat atau tidak. Semoga saja lah ambil yang baik, buang yang buruk. Macam Instagram seleb itu saja saya nih. Selanjutnya sebelum makin melebar kemana-mana obrolannya. Aku tambahin deh, Kak Eja ini sekarang aktivitasnya bergabung di lembaga kemanusiaan terbesar di Indonesia. Wow, Oke, udah pada tahu wow, ya. amin. Dan Amin, insya Allah. alhamdulillahnya beliau ini adalah ketua divisi media ITJ Jakarta. We. Ya. Benar banget. Oke. Oke deh, kita langsung ke ini deh Kak, menyangkut tagar Black Lives Matter ini. Nah ini tuh Boleh. Kak Ija kan pernah tinggal di Amerika ya. Nah, boleh Ya. nggak ceritain Kak kejadian di sana? Apa benar kejadian rasisme di sana tuh semengerikan seperti yang kita lihat di media atau gimana? Silakan Kak. Sebenarnya sih kalau ngelihat dari yang pernah saya lihat ya, maksudnya rasisme di US itu terstruktur, tersistem, make dengan baik, dan itu udah berlangsung sejak lama ya. Kalau misalnya kita mengingat dari sejarahnya di mana mereka pernah mengalami masa-masa perbudakan, terus sampai akhirnya Abraham Lincoln memutuskan untuk menghapus perbudakan di negara bagian selatan, dan ada amandemen yang membuat mereka menjadi setara. Lanjut lagi pergerakan ini buat oleh si Martin Luther King Junior, Martin Luther King. Terus mereka mendapatkan hak untuk pendidikan yang sama, baru setelahnya hak juga untuk memilih di pemilu, ya kayak gitu perjalanan panjang sih. Sampai melibatkan konstitusi negara untuk mengakui eksistensi mereka sebagai manusia gitu. Tapi kalau ngelihat keseharian sih sebenarnya ada satu konklusi yang menurut saya, nggak tahu ini tepat atau enggak. Jadi orang kulit hitam di Amerika itu salah. Menurut saya ya, maksudnya diem aja mereka tuh udah bisa jadi salah gitu.
maksudnya nggak jarang, disalahkan gitu. ya nggak jarang mereka berdiri diam gitu. Mereka udah dicurigain akan melakukan some terrible thing kepada orang di sekitarnya gitu. Mereka akan dicurigai seperti itu gitu. Nih orang apa nih? Apakah pengedar narkoba? Apakah bersenjata? Atau menembak orang? Malah kayak gitulah. Itu dari gambaran kayak gitu aja tuh udah menciptakan suasana rasis di antara masyarakatnya itu sendiri sih. Gitu. Itu dari hal sederhana ya. Dan gak heran ketika misalkan mereka memberikan perlawanan nih. Kalau mereka jawab mereka akan salah, mereka nggak jawab pun juga mereka akan salah, dan ujungnya yang pasti salah gitu. Mereka kayak dipaksa untuk bersalah, padahal mereka belum tentu bersalah dalam artian sebenarnya ya, dalam mata hukum gitu. Belum lagi stigma-stigma lain yang mana mengisyaratkan bahwa kelompok kulit hitam di United States itu cenderung mereka yang datang dari golongan kelas menengah bawah, yang kurang berpendidikan, identik dengan kriminalitas, ya gitulah. Iya, soalnya menurut data ini aku dapat data nih dari Washington Post. Itu katanya polisi apa sih kebrutalan polisi Amerika itu di tahun 2019 sendiri aja itu udah mengakibatkan tewasnya 1014 korban gitu ya. Yang disebabkan oleh tewasnya polisi Amerika, dan itu sebagian besarnya adalah warga yang berkulit hitam ya. Gitu ya. Dan itu mengejutkan sih, sampai segitunya ya. Apalagi tadi dengar ceritanya Kak Eja, memang benar-benar seperti yang diberitakan media gitu. Nah, kan tadi kan saya bilang kalau rasisme itu udah terstruktur dan tersistematis dengan baik gitu kan. Contohnya di sekolah dulu itu sekitar tahun 40 sampai 50 tuh masih ada kalau saya nggak salah. Ya mereka tuh ada sekat, ada pembatasan antara murid kulit hitam dengan murid kulit putih. Yang kulit hitam nggak boleh gabung dengan murid kulit putih di kantin, dan murid kulit hitam ini kelas kedua dibandingkan dengan murid kulit putih. Mereka nggak mendapatkan hak yang setara, dan itu impactnya ke mungkin generasi angkatan kita kali ya. Karena orang tua generasi lawasnya nggak mendapatkan pendidikan dengan yang baik, dengan layak, akhirnya keturunannya pun juga nggak mendapatkan pendidikan yang layak juga dong, karena orang tuanya nggak punya background pendidikan yang oke gitu. Orang tuanya nggak ada pendidikan yang oke, kerjanya pun jadinya serabutan, dalam artian mereka nggak bisa mencapai level pekerjaan yang tinggi dengan gaji yang tinggi, akhirnya membiayai kehidupan anak-anaknya pun juga seadanya. Karena seadanya mereka tinggal di wilayah-wilayah urban yang benar-benar keras lah, seperti kayak Bronx di New York gitu, terus di Chicago itu juga banyak yang kayak gitu, kelas-kelas bawah yang terpinggirkan, yang akhirnya mereka identik dengan kekerasan, kriminalitas, dan stigma itu terus tumbuh sampai sekarang gitu. Bahkan ingat saya sih di Chicago itu nggak sedikit orang-orang yang kebetulan kulit hitam itu tadi, yang terpinggirkan itu tadi, berakhir menjadi drug user. Walaupun nggak semuanya kayak gitu ya, dan itu menciptakan stigma di masyarakat US bahwa ya orang kulit hitam identik dengan itu gitu, membuat masalah, membuat ulah, kriminal, miskin, nggak berpendidikan, ya seperti itu. Padahal awalnya kalau kita mau menengok jauh ke belakang, ya itu ada di negara mereka itu sendiri, dari sistem negara mereka itu sendiri. Sebuah negara yang menggadang-gadang soal kebebasan, freedom, tapi nggak semuanya bisa merasakan yang namanya kebebasan. Itu biasnya sih yang lucu dari United States itu di situ sih. Iya. Kalau nggak salah di Amerika sendiri ya Kak, itu kan ada pertentangan ya mengenai apa sih tagar Black Lives Matter gitu. Ada yang menentang kalau kenapa harus Black Lives Matter sih gitu kan, karena kan bukan cuman orang apa sih nyawa orang kulit hitam aja yang penting, semua nyawa itu penting. Itu kan akhirnya muncul tagar All Lives Matter kan ya. Menurut Kak Ija sendiri gimana tuh? Tagar All Lives Matter yang menjadi tandingan dari Black Lives Matter sih another way to show bahwa rasisme itu mendarah daging sekali di masyarakat United States, sampai apa ya,
deliver opini aja, itu sebenarnya Black Lives Matter itu kan menunjukkan opini dong. Opini kita bahwa kehidupan warga kulit hitam itu penting juga. Ketika itu disampaikan, tapi langsung di-cut dengan All Lives Matter, berarti ya secara nggak langsung suara orang-orang kulit hitam ini dibungkam lagi. Padahal itu hanya sekadar pergerakan yang dibuat oleh sekelompok massa gitu. Ya kok cuma sekedar penyampaian opini aja sampai diberondong lagi dan dibalas dengan All Lives Matter, seolah-olah ya mereka nggak berhak untuk menyuarakan pendapat mereka, berhak untuk menyuarakan isi hati mereka yang menganggap bahwa kehidupan gue tuh layak untuk diperjuangkan juga gitu. Jadi All Lives Matter itu menurut saya ya salah satu tanda bukti lagi bahwa warga Amerika Serikat itu nggak mau, maksudnya rasis dengan orang-orang kulit hitam gitu. Bahkan tagar aja mereka masih mau ngelawan gitu kan. Gitu sih, Pi. Iya, soalnya tahun 2015 ya Kak, kalau nggak salah yang Hillary Clinton tuh, waktu masa-masa dia kampanye tuh, kan dia kampanye eh, di mana gitu, pokoknya di salah satu gereja yang kebetulan di situ jemaatnya adalah warga Amerika Afrika gitu kan, Afro-Amerika. Ya, itu dia malah bilang gini, semuanya itu penting gitu kan. Terus di tahun 2016 Donald Trump juga bilang justru Black Lives Matter ini tindakan rasis juga gitu kan, kata Donald Trump-nya gitu juga. Ya kalau melihat dari bukan melihat ya, tapi memang karakter si Donald Trump ini emang tipikal sayap kanan yang rasis dan diskriminatif kepada kaum minoritas sih. Maksudnya nggak cuma black, tapi juga ke Asian, ke Muslim, itu kan jelas banget tuh. Ya tipikal itu. Cuma dibandingkan dengan Asia atau Muslim, memang isu rasisme terhadap kulit hitam itu paling tinggi sih. Dan itu sangat-sangat krusial ya. Maksudnya di US itu kalau seandainya kita ngehina-hina agama, apapun agama yang dihina, itu mereka akan oh ya udah nggak apa-apa. Itu it's a part of freedom. Itu adalah bagian dari sebuah kebebasan, freedom of expression, freedom of speech, bagian dari itu. Sekalipun kita mau hina-hina agama Kristen yang mayoritas di sana pun mereka akan ya udah bodo amat, who cares, I don't care. But once you say something negative about black komunitas kulit hitam personally ataupun grup, ya itu akan sangat-sangat bahaya dan itu akan memicu konflik jelas ya. Salah satunya itu tadi Black Lives Matter itu tadi. Black Lives Matter itu nggak cuma aksi kekerasan aja, tapi juga aksi-aksi rasisme yang menyudutkan kelompok-kelompok kulit hitam. Itu triggernya gampang banget, ada nggak mengenal freedom of speech atau freedom of expression lagi kalau seandainya unsur kulit hitam. Bahkan dulu itu pernah H&M bikin satu produk, saya lupa sih apa ya, kalau nggak salah sih ada motif banana pisang di bajunya gitu, dan modelnya kebetulan anak-anak kulit hitam, dan itu langsung diidentikan sebagai bentuk rasisme bagi sebagian penduduk di United States karena kulit hitam dan pisang. Karena jauh dulu di masa lampau kan memang ya orang-orang kulit hitam diperlakukan seperti binatang ya, dikurung, dirantai ya, kayak gitu-gitu sih. Makanya isu kulit hitam itu sampai sekarang menjadi isu yang krusial. Kita bisa menghina agama personally atau bahkan Donald Trump sekalipun dihina-hina sama warganya masih bisa diampuni oleh konstitusi. Tapi ketika itu sudah bicara soal kulit hitam yang bergerak gak cuma di level pemerintahan yang panas, tapi juga level-level bawahnya, grassroots-nya itu akan lebih tinggi gesekannya ketika itu udah bicara soal kulit hitam sih. Iya, gitu. Dan ternyata di Indonesia juga ada kan, ada dua kubu juga nih. Yang satu mendukung Black Lives Matter kan, di sosmed ramai banget orang Indonesia dukung. Terus ada lagi nih kubu yang lain yang bilang, lu gak usah deh sok-sokan ikutan hashtag Black Lives Matter, orang di Indonesia aja masih ada rasisme, terutama sama orang Papua kan gitu. Nah itu kayaknya gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya yang kayak gitu juga tipikal orang-orang yang rasis juga sih. Ya itu tadi, kalau emang if you care about something, just say something. Ya omongin aja sih sesuatu itu gitu. Kalau menurut kalian bahwa ada masalah dengan rasisme di Indonesia, ya udah utarakan aja, tunjukin apa yang menunjukkan bahwa di Indonesia itu ada unsur-unsur rasis terhadap warga kulit hitam di Papua misalkan.
ya omongin aja. Masalahnya kan selama ini kalian sendiri terdiam akan hal itu gitu. Dan kalau kita menarik dari karakter bangsa kita yang notabene diisi mayoritas oleh orang-orang Muslim gitu kan, kita kan diajarkan bahwa kita nggak mengenal warna kulit kan. Kalau di Islam itu, in Islamic society itu nggak ada sebenarnya kayak gitu. Tapi in Islam nggak ada kayak gitu. Tapi mungkin di Islamic society-nya mungkin jadi ada rasisme tuh ada. Iya. Tapi kalau misalkan di Islam sendiri kan nggak ada. Nah, kalau misalkan kita menarik dari situ dan melihat kondisi bangsa kita, sampai saat ini sih sebenarnya saya nggak pernah melihat ada sesuatu tindakan rasis besar-besaran terhadap warga sana ya. Ya mungkin ada, tapi dari pihak-pihak tertentu yang emang nggak punya apa ya istilahnya, naluri kemanusiaan mungkin, atau yang mereka punya tujuan tertentu sampai akhirnya mereka bisa mengintimidasi warga Papua kulit hitam yang menurut saya tujuannya bukan karena benci kulitnya itu sih, tapi kan ada kepentingan lain aja mereka sampai bisa bersikap seperti itu gitu. Dan kalau misalkan melihat lebih umum sih, kayak kita fine-fine aja sih. Ya bisa jadi, memang bisa jadi ada penilaian buruk, dan itu salah satu kekurangan dari kita sih. Yang semestinya kita bisa apa ya, ingat lagi sih apa yang dia, terutama kalau misalkan kita Muslim ya, kita diingatkan bahwa Islam itu nggak memandang warna kulit. Itu sih. Ya kayak Bilal bin Rabah juga kulit hitam kok, tapi lihat aja kontribusinya dia kayak apa, dan Allah menjamin dia, kalau saya nggak salah ya, Allah seingat saya sih gitu, menjamin dia masuk surga gitu. It means di Islam tuh semua berpeluang untuk meraih surganya Allah tanpa melihat warna kulitnya, dan sekarang kita mau kayak gitu atau enggak gitu. Dan nggak masalah sih sebenarnya kalau misalkan kita mau ikut-ikutan tagar Black Lives Matter, asal kita paham dengan kondisinya, paham dengan masalahnya, ya it's okay gitu, keluarin aja, it's a part of freedom expression juga. Dan ya kalau emang paham situasinya, keep going. Dan saya percaya bahwa setiap manusia yang berkulit hitam itu berhak untuk memiliki kehidupan dan harus dijaga sih eksistensinya gitu. Tadi sebenarnya ada yang pengen aku tanyain, cuman kayaknya nggak, udah sempat disenggol tadi. Jadi kalau itu tentang rasisme di Amerika, apakah sama di Indonesia atau enggak? Tadi kayaknya udah sempat nyenggol sih. Soalnya tadi kan banyak orang yang bilang apa sih, Amerika sama di Indonesia aja masih ada rasisme gitu. Tapi tadi udah sempat disenggol kalau di Indonesia menurut kayaknya nggak terlalu sama dengan Amerika gitu. Nah itu soalnya masih banyak sekali sih Kak di sosmed tuh ya, yang bener-bener yang bilang di Indonesia aja rasisme masih tinggi gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak sama, rasisme di Amerika sama di Indonesia yang nggak bisa disamain karena beda konteksnya kan, beda sejarahnya juga kan, latar belakangnya gimana gitu. Itu tadi dan yang mau aku tanya juga sih. Ya, dan bentuknya sebenarnya kalau saya lihat, kalau rasisme di Indonesia itu lebih kepada celah-celahan gitu sih. Nyebelin sih emang, celah-celahan kayak maaf ya, jamet gitu-gitu, itu nyebelin emang. Dan kadang jokes itu udah terlanjur masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi ya udahlah gitu. Ya Minang yang pelit atau jamet metal kayak gitu sih, dan itu emang mesti dikurangi. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan dengan di United States, ya beda banget malah. Kayak yang itu tadi saya bilang, orang kulit hitam aja tuh berdiri diam aja, mereka tuh udah bisa salah dan dipersalahkan oleh mereka yang ada di sana gitu sih. Iya, cukup mengerikan. Kalau aku tertarik ini sih Kak, liatin postingan para asatid kita. Pertama yang postingannya Ustadz Felix Yau kan, dia tuh post 2 kali kalau nggak salah posting, intinya dia comparing antara kejadian yang di Amerika sama yang di Palestina gitu. Ustadz Felix bilang di Amerika 1 nyawa George Floyd meninggal itu yang ikut solidaritas atas Floyd itu banyak gitu. Kita lihat penindasan di Palestina yang lebih kejam dari rasisme, itu satu negara, Israel maksudnya, satu negara itu menzolimi
Palestina, kita solidaritasnya mana gitu. Dari Ustadz Felix dia postingnya gitu. Mau nanggapin nggak Kak terkait postingan? Wah, kalau misalkan asatis yang ngomong, saya nggak berani untuk menanggapi nih. Ilmu saya masih belum sebanding dengan ilmu mereka sih, Vi. Coba ya perbandingan kayak gitu sebenarnya banyak banget sih. Di nggak usah di level asatis, di level kita pun juga banyak yang kayak gitu. Tapi buat saya pribadi, hal-hal kayak gitu tuh hal-hal yang nggak perlu sampai diperbandingkan sih sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita mau bicara soal awareness, konteksnya beda. Karena tanah tempat terjadinya pun juga berbeda gitu kan. Di sana di Amerika yang notabene negara besar, media penyorotnya banyak, beda dengan di Palestina yang nggak semua media tuh dalam tanda kutip peduli dengan isu Palestina gitu sih. Ya disitulah komitmen kita sebenarnya. Kalau misalkan kita emang peduli dengan isu humanisme, ya mau di Amerika Black Lives Matter, mau di Palestina yang penjajahannya dan pengepungan di Gaza yang masih berlangsung, ya kita akan spreading message aja. Kita akan deliver the news, kasih tahu kalau di Palestina masih kayak gini, di Amerika kayak gini nih. Ya akan berimbang aja sih sebenarnya. Balik ke diri kita masing-masing nih. Dan kalau saya pribadi nggak perlu diperbandingkan lah. Kalau misalkan emang tertarik untuk menyuarakan apa yang ada di Amerika, ya sok mangga suarakan yang ada di sana. Kalau misalkan lebih cenderung ke Palestina juga silahkan. Tapi kalau saya pribadi dua-duanya sama-sama penting sih, karena dua-duanya sama-sama manusia yang nggak pantas untuk diperlakukan kayak gitu. Iya. Kalau aku ngelihatnya lebih ke itu sih Kak, apa sih setuju sama postingannya Ustadz Felix itu karena maksudnya untuk menggugah, ayo dong bersuara juga tentang Palestina gitu kan. Kalau misalnya kita bersuara tentang Amerika, tentang Black Lives Matter, berarti kita juga harusnya dengan dasar, kalau memang dasarnya kemanusiaan, kita juga harus dukung Palestina juga kan. Terus kenapa Kak? Ya bisa kayak gitu. Terus ada lagi nih postingan gurunda kita, Ustadz Akmal Syafril. Ya. Dia posting juga nih yang masalah di Twitter sih, tapi aduh, wait. Dia posting di Twitter. Waduh, komputer aku. Tunggu bentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Duh, kenapa sih komputer? Biasa nih, gue ketawa-tawa sendirian. Komputernya ngambek ya? Aduh, aku jadi bingung ini harus diapain. Dia ngambek ya. Ngomongin gurunda nih jadi ngambek. Ya intinya gurunda dia posting apa sih yang masalah apa sih Amerika aja yang apa sih ya mengusung liberal gitu, yang katanya negara liberal aja itu tidak mampu memberikan kebebasan pada apa sih warganya gitu. Terus ngapain kita berkiblat ke sana gitu, ngapain kita berkiblat ke Amerika tentang toleransi itu, apakah isu toleransi HAM yang diusung Barat itu masih relevan gitu, kata gurunda di Twitternya. Kalau untuk detailnya aku lupa, tapi intinya gitu. Iya, nah, kayaknya kayak gitu sih. Ya kayak yang tadi saya bilang sih, ya itu nunjukin bahwa kayak semacam omong kosong sih ya. Mereka bergembar-gembor soal freedom, kebebasan, tapi ada warganya yang nggak bisa mencari nafkah dengan baik hanya karena mereka kulit hitam. Ya mereka ditolak gitu, mereka nggak mendapatkan bayaran yang layak, sampai akhirnya mereka nggak cukup mampu untuk membiayai keluarga mereka. Bahkan ketika pandemi kemarin itu angka kemiskinan kan melonjak kan, termasuk di Amerika Serikat sebenarnya. Dan itu tertingginya ada di kelompok kulit hitam sih, karena mereka rata-rata setiap keluarganya itu hanya memiliki satu anggota keluarga yang mencari nafkah, sementara anggota yang lain hanya dalam tanda kutip numpang hidup atau menjadi anggota keluarga yang dibiayai. Dan itu semua karena rasisme yang terstruktur dan sistemik itu tadi gitu kan.
sampai ke undang-undang yang kan emang ada undang-undang yang membatasi gaji minimum salary-nya berapa, dan sepanjang yang saya tahu ketika itu sudah berbicara soal orang-orang kulit hitam, mereka dibayar dengan nilai seminimum mungkin dibandingin orang-orang kulit putih gitu. Gitu Dan sih. pada saat ada pengurangan karyawan saat pandemi, mereka orang pertama yang di-cut. Ya, kelompok-kelompok pertama yang di-cut adalah orang-orang yang kulit hitam ini. Gitu. Ini aku udah dapet nih. Kalimatnya gini nih, kata Gurunda. Amerika terbakar oleh kasus rasisme, persoalan primitif yang nampaknya nggak kelar-kelar di sana. Masihkah wacana toleransi, kesetaraan, dan HAM dari Barat kita anggap relevan? Buat apa belajar sepak bola dari orang yang tak becus menendang si kulit bundar? Gitu kata gurunya. Ya, itu Terus di tweet yang keduanya dia bilang gini, di Amerika Serikat yang rakyatnya sekuler banget, rutin terjadi penembakan massal, KDRT, rasisme, dan sekarang terjadi kerusuhan, penjarahan, pembakaran. Sementara itu, bebek-bebek Jill masih aja percaya mitos bahwa mayoritas kekerasan itu terjadi atas nama agama. Bener juga sih yang ini. Kekerasan yang terjadi di sana itu kan bukan karena agama ya ternyata. Ya itu yang menjadi salah satu permasalahan yang sampai sekarang masih belum terpecahkan sih. Kenapa angka penembakan massal di sana tuh cukup tinggi, karena kepemilikan senjata juga di sana cukup tinggi, dan ya itu menjadi polemik tersendiri di kalangan mereka. Dan lagi-lagi orang-orang yang pro dengan pemerintah ya adalah cenderung orang-orang sayap kanan yang rasis gitu. Sok lanjut nanti. Kalau tadi udah sempat disinggung juga sih yang masalah Bilal bin Rabah. Iya, itu di postingan dakwah-dakwah yang lain itu rata-rata ngangkat itu sih, ngangkat tentang isu Bilal bin Rabah kan dari Afrika juga kan ya. Terus kalau misalnya cerita lengkapnya aku boleh cerita ya Kak ya? Boleh, silakan. Iya, kalau kejadian Bilal bin Rabah ini, sahabat Nabi Bilal bin Rabah ini kejadiannya itu pada masa Rasulullah, itu kejadiannya lagi duduk di suatu majelis, lagi berdiskusi gitu kan. Terus pada saat Abu Dzar Al-Ghifari itu mengungkapkan pendapatnya, terus si Bilal ini langsung bilang gini, kamu salah gitu kan, kata si Bilal menanggapi pendapatnya si Abu Dzar Al-Ghifari ini gitu. Terus Abu Dzar Al-Ghifari ini nggak terima, terus dia bilang, beraninya kamu menyalahkanku, wahai anak berkulit hitam. Dia bilang gitu. Mendengar itu, Bilal itu kan langsung mengadu ke Rasulullah gitu kan. Ya Rasulullah gitu kan, dia menceritakan lah kejadiannya gimana. Terus Rasulullah bersabda kalau wahai Abu Dzar, engkau telah menghinakan ibunya engkau telah menghinakannya dengan merendahkan ibunya. Di dalam dirimu terdapat sifat jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang udah pernah baca Sirah Ashabiyah, salah satunya Abu Dzar Al-Ghifari, karakter beliau ini sebenarnya ceplos-ceplos gitu. Jadi beliau mengutarakan itu tidak disengaja atau tidak terencana gitu kan. Iya, bahkan dalam Islam, poinnya adalah dalam Islam, kejadian yang tidak disengaja, rasisme aja itu langsung nggak dibolehin sama Rasulullah gitu. Apalagi kejadian rasisme yang sistematis seperti yang di sana gitu kan. Iya, itu yang diangkat sama media-media dakwah sih gitu. Dan itu emang rame banget. Padahal itu udah sering banget sih kayaknya. Tahun kemarin juga sempat rame, hadis itu ngangkat lagi, dan sekarang hadis itu ngangkat rame lagi gitu. Terus ini deh Kak, mau nanya, cara terbaik untuk menyikapi isu luar negeri itu gimana? Soalnya aku baca di kompas.com gitu kalau nggak salah, itu di Amerika kan ternyata ada organisasi Amerika Bersatu ya. Itu isinya warga negara Indonesia WNI yang tinggal di Amerika. Nah, itu ketuanya bilang gini, kalian harus hati-hati menggunakan nama Indonesia untuk menanggapi isu luar negeri.
ya isu asing gitu. Terus salah satu tokonya juga bilang udah menghimbau lah, menyarankan lebih baik tidak ikut demo unjuk rasa di sana. Nah itu memangnya gimana sih Kak? Apa bahayanya gitu kalau kita terlalu vokal untuk menanggapi isu luar negeri gitu? Dan cara terbaiknya tuh gimana? Kalau saya pribadi sebenarnya sih nggak masalah kalau seandainya kita vokal lagi tidak membawa institusi-institusi pemerintahan ya, nggak ada yang salah sih sebenarnya untuk mengutarakan pendapat, mengutarakan kesetujuan atau ketidaksetujuan atas satu kasus atau kejadian di luar negeri gitu. Toh juga jauh sebelum isu Black Lives Matter ini keluar juga kita pernah bikin aksi bela Palestina juga kan, kayak gitu. Dan giliran kayak gini kenapa enggak? Dan sebenarnya sih kalau misalkan kita mau menyuarakan pendapat sah-sah aja, toh juga kan nggak melibatkan institusi pemerintahan. Jadi fungsinya masyarakat ya kayak gini gitu, mengutarakan pendapatnya sebatas mereka mampu adalah berkumpul, beraksi, menyuarakan pendapat, that's it. Dan harapannya ketika itu disampaikan, ada pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kuasa seperti pemerintahan itu mendengar, dan dari mereka ini bisa diteruskan ke level yang lebih tinggi, misalkan PBB. Jadi dari warga, pemerintah dengan perwakilannya masuk ke PBB, itu dibahas dan keluarlah satu aturan baru yang bisa diterapkan ke banyak negara sehingga bikin sebuah kebijakan yang melindungi warga kulit hitam, nggak cuma di Amerika Serikat tapi juga di belahan bumi lain gitu sih. Dan kalau misalkan ada yang mewanti-wanti bahwa hati-hati membawa nama Indonesia, ya benar juga sih, kita nggak boleh sembarangan mengatasnamakan nama negara kita. Makanya ketika kita menyampaikan pendapat ya itu sampaikan atas nama pribadi atau kelompok yang mau udah disetujui secara langsung ya, bukan yang mau merepresentasikan negara kita secara detail bahwa oh iya kita mewakili Indonesia atas nama Indonesia, kita menggunakan ini. Nggak bisa juga kayak gitu karena kita bukan bagian dari pemerintahan. Pemerintah itu ada jalannya tersendiri untuk menunjukkan sikapnya gitu, dan itu penting. Tapi kita kan tetap, maksudnya nggak bisa terlepas dari label kita sebagai Indonesia Kak. Walaupun kita apa sih? Soalnya kemarin tuh ada kejadian yang kerusuhan di itu tuh, di apa sih, aksi Black Lives Matter kan? Itu ada penjarahan kan? Nah itu ada salah satu pelakunya itu yang ternyata dia di tangannya itu ada peta Indonesia gitu kan. Ternyata dia warga Amerika yang keturunan Indonesia. Nah, itu dia udah minta maaf sih. Jadi ya maksudnya gimana ya? Jadi gimana nih, soalnya yang di Indonesia nih selalu bilang kayak gini, lu yang ada di Amerika bersuara dong, tapi WNI yang ada di sana ketakutan juga, maksudnya takut dilemanya itu bagi WNI yang ada di Amerika, katanya takut tiba-tiba deportasi atau apa gitu kan. Itu Ya, jadi gimana nih harusnya? ya itu sih sebenarnya pendapat ketakutan pribadi sih. Tapi kalau saya sendiri sih kita harus berani bersuara untuk apa yang menurut kita benar sih. Dan ya udahlah, nggak perlu takut juga kalau misalkan itu atas nama pribadi, menunjukkan opini pribadi, why not gitu sih. Kalau kayaknya ada pernah pengalaman nggak? Oh, iya, Lebih tadi ke keputus. oh ya maksudnya ya pengalaman apa nih? Pengalaman demonstrasi Pengalaman. atau pernah, tapi Palestina sih. Jadi dulu pernah ikut satu komunitas namanya Justice for Peace in Palestine. J sorry, SJP, Student for Justice in Palestine. SJP itu komunitas sih. Komunitas mahasiswa di tiap kampus di United States yang pro Palestina, dan isinya nggak cuma orang Muslim atau orang Palestina. Isinya siapa aja yang emang pro Palestina, dan bahkan ada orang Yahudi juga, orang Yahudi yang pro Palestina juga ada di situ gitu. Dan kita pernah bikin aksi, salah satunya ketika BDS week atau bulan-bulan peringatan solidaritas Palestina, kita pasti bikin aksi. Dan risikonya kita bisa dipersulit untuk masuk ke perusahaan-perusahaan tertentu, karena ada beberapa perusahaan yang emang dia punya orang Israel atau orang Yahudi Amerika yang masih strict gitu dan anti sama
Palestina atau apapun yang berbau dengan Palestina termasuk pendukung-pendukungnya, jadinya namanya kanari apa gitu saya lupa, yaitu gitu. Dan SJP tetap jalan kok gitu, tanpa dan kampus-kampusnya pun juga ya jalan-jalan aja nggak masalah gitu. Dan ini salah satu hal yang saya lihat di Indonesia adalah kita agak jarang, masyarakatnya sih cenderung oh ya udahlah itu bukan urusan gue, jauh di negara lain dan gue urusin negara gue sendiri gitu. Jangankan untuk hal-hal kayak gitu ya, yang sifatnya aksi massa gitu. Untuk hal-hal kecil kayak memberikan bantuan ke negara lain pun juga nggak semua orang setuju kok. Mereka selalu mengatakan bahwa bantu aja dulu yang ada di Indonesia, ngapain harus jalan tuh jauh-jauh yang di luar. Tapi biasanya orang yang kayak gini justru yang nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Iya. Jadi balik ke dirinya sendiri sih. Karena kalau misalkan kita mau melihat kebaikan dan kita ingin melakukan kebaikan, jarak itu tuh nggak, itu akan bisa diatasi kalau emang kita punya niat baik untuk membantu sesama. Termasuk itu sekedar menyuarakan pendapat gitu. Iya bener banget. Kak, ini kita mau buka sesi pertanyaan nggak nih? Masih ada waktu kayak sesi tanya jawab sama Troops. Sok aja sebisanya saya jawab. Asik. Troops, hai. Ada yang mau nanya nggak nih? Mumpung Kak Ija Ini mau jawab. ada yang namanya Adika, Dika Kitten. Di Dika ini dulu sama nih sama kayak saya, tinggalnya di California juga. Oh ya, wow. Iya. Dika, muncul kamu, C. Tapi sekarang dia sudah tinggal di Jakarta. Oh, tinggal di Jakarta. Tapi teman Kak Ija yang masih tinggal di US masih ada nggak? Teman dari luar US maksudnya yang tinggal. Teman dari luar US ada nggak ya? Imigran sih ada. Kalau keluarga imigran sih ada sih. Imigran Pakistan, imigran half of Japanese, ada banyak Chinese, banyak sih. Mostly Asia sih emang teman-teman imigrannya. Iya. Masih ada banyak teman. Pasca corona juga kan bukan cuman black people doang kan ya yang didiskriminasi, bahkan yang wajah Asia juga ya dibilang corona man, corona girl gitu. Bahkan mereka nggak pakai masker pun pasti akan dibilang, hey, put your mask on your face because you will spread the virus, something like itu. Bahkan ada yang sampai berantem di subway cuma gara-gara si orang Asia ini nggak pakai masker dan dia nggak tahu apa-apa soal coronavirus dan merasa bahwa gue sehat-sehat aja, tapi kenapa jadi langsung kayak gitu. Dan emang tipikal orang sana kan seperti itu, orang-orang kulit putih. Sebenarnya generalnya ya tipikal orang sana emang to the point kan, kalau ngomong, apalagi kalau misalkan udah hal-hal kayak gitu mereka nggak akan ragu untuk nyampein oh ya udah gitu. Ya rasismenya akan keluar tanpa pandang bulu. Ketika naluri rasisnya itu keluar ya mereka akan mengekspresikan hal-hal kayak gitu langsung tanpa pikir panjang, udah sampein aja gitu. Dan itu mengerikan sih. Dan tapi Kak Ija apa? Kak Ija kan pernah ke negara lain juga kan, sering keliling negara lain juga. Nah itu apakah di tempat lain itu serasisme di Amerika atau Amerika doang sih yang kayak gitu? Kalau dibandingin negara lain sih kayaknya ada yang lebih bukan rasis sih. Kalau saya pengalamannya nggak ngerasa dia nggak pernah merasakan tindakan rasisme, tapi lebih ke diperlakukan berbeda aja gitu. Mungkin ada sih indikasi rasis, cuma sayangnya nggak ngerasa oh udahlah biarin, itu mungkin standar protokol berlebih yang dilakukan kayak pasti Prancis harus pemeriksaan berlapis gitu kan, sampai digeledah tas dan ditanya tujuannya apa, padahal tujuan pengen nonton konser doang. That's it sih. Terus apalagi ya, di Itali karena pakai jilbab dikira refugee waktu itu, karena waktu itu lagi ada gelombang pengungsi Suriah banyak, terus dikira refugee yang mau minta-minta, mau makan nggak bayar, padahal saya waktu itu kerja buat sebuah majalah musik, lagi mau liputan konser waktu itu. No, I'm a contributor for a magazine.
that will report this concert, terus ya mereka minta maaf gitu, karena selama ini stigma mereka adalah orang jilbab itu pengungsi dan pengungsi nggak punya uang gitu sih. Tapi memang paling berasa ya di US sih sebenarnya. Tapi kalau di negara tempat saya tinggal nggak terlalu begitu, karena basis masa yang cenderung terbuka dan liberal gitu. Jadi oh ya udah biasa aja gitu dengan Muslim, dengan komunitas kulit hitam, mereka masih sedikit terbuka. Yang cenderung tinggi itu yang wilayah-wilayah ya kayak tadi Minneapolis, Ohio, itu cenderung tinggi lah tingkat rasismenya gitu. Ini aku baca-bacain komen dulu ya, Kak. Boleh. Ini Kak Aris nih katanya, rindu banget. Kak Aris. Rindu banget, rindu aja. Ya, ini Kak Aris banyak banget. Hello. Ini dari ADKKTN Eja nih, siapa nih? Iya, itu tadi Adika Kirsten, dia pernah tinggal di US juga. Tadi pernah tinggal di US. Kak Aris kangen-kangen doang, nanya dong. Ini dia tulis lagi nih, aduh kangen banget. Kak Aris kalau kangen, dateng makanya. Bener. Gak pernah dateng, juga saja kangen. Sekarang juga udah corona kayak gini kan susah tuh. Minta tanda tangan tuh katanya, Kak Aris. Buat apaan? Buat nyirim cek. Dari Kak Tiara Sandrina nih, katanya panutanku. Deh. Aduh, janganlah, jangan. Banyak yang lain yang lebih cocok untuk dijadikan panutan. Saya mah apa tuh? Aduh, KJ tuh terlalu merendah, bener. You are special. Terus martabak dong. Iya, ada telurnya. Dari Zubair 003 hadir. Ya, halo Zubair. Dia salah satu relawan di tempat saya bekerja. Relawan kece. Dari adik KTN yang tadi backgroundnya hijau, bisa dibuat efek nih. Bisa, Dik, bisa. Keluarkan jari jemarimu yang kreatif itu. Ya, mau bikin apa backgroundnya? Background ini aja Golden Gate. Golden Gate. Dari Kak Gusfani ngasih jempol. Oke. Kak Gusfani ngasih jempol ke Anil. Gak ada yang nanya. Ada apa ini? Kenapa pada belum nanya nih? Ya? Iya. Belum nih. Dari Kakak Saputra, hello. Kak Arme Rotation. Kak Arme Rotation nih. Ngasih jempol. Udah. Tidak ada yang mau bertanya. Seperti tidak ada. Iya, yang lain nge-wave aja. Tadi banyak sih. Ada nge-wave. Oke, closing statement Kak Eja, silahkan. Islam itu indah sih sebenarnya, dan kita beruntung bisa berislam dan beriman Islam gitu kan. Kita diajarkan untuk memanusiakan manusia siapapun dia, tanpa mengenal warna kulitnya. Kita diberitahu bahwa menyelamatkan satu nyawa setara dengan menyelamatkan peradaban. Jadi, ayolah kita berbuat baik kepada sesama, siapapun dia, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, karena Islam itu rahmat bagi sekalian alam, dan kita menjadi representasi dari rahmatan alamin itu sendiri. Gitu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih banyak Kak Eja atas waktunya, atas kesediaannya mau ngobrol bareng di Instagram Live Trupstock ITJ Jakarta. Oke. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kami, kalau ada yang salah kata, salah intonasi, salah ekspresi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf juga kalau belum bisa menyampaikan pesan atau sesuai harapan ya pembicaranya dengan keterbatasan ilmu saya.
Ya, sudah terima kasih banyak. Udah banyak banget informasi yang aku dapat nih, yang kita dapat dari KJ. Alhamdulillah. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe, mohon maaf. Jangan lupa, Anak YouTube jangan banget lupa, sih. jangan lupa follow apa ITJ Jakarta. Semua chapternya harus di follow. ITJ Samarinda, ITJ Bandung, ITJ semuanya deh. Pokoknya banyak banget. Follow aja, dan yang pasti pusatnya juga harus di follow, itu @tanpajil. Apa aja? Jangan lupa. Iya, Ustadz Akmal juga harus di follow @malakmal ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila kami ada salah. Yang baik silahkan bisa diambil. Kalau yang buruk dibuang aja ke laut. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.